Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Al-ayah. Anakku sekalian, alangkah indahnya malah kita berdoa mudah-mudahan acara PLS kali ini bisa berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan anakku semuanya diberikan kesehatan oleh Allah selalu, dijauhkan dari bala Allah, yaitu khususnya bala COVID-19 atau virus COVID-19. Mudah-mudahan anakku sekalian semuanya tetap sehat, tetap semangat dalam menjalankan PLS kali ini. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita dapat nanti benar-benar bisa bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik lana fi SMP Negeri 5 wa salimna min corona ya qawiyya matin. Ahfid lana wal muslimin wa salimin Indonesian minal virus COVID-19. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, saya ucapkan selamat datang kepada anak-anak yang telah diterima di SMP 5. Anak kalian telah melalui tahap seleksi sehingga bisa diterima di SMP 5. Itu semua karena kebaikan Tuhan, supaya kalian selama di SMP 5 boleh menjalankan dengan baik. Pada saat ini akan diadakan yaitu PLS, pengenalan lingkungan sekolah. Sebelum kegiatan ini dimulai, anak-anak, kita akan lebih dahulu awali dengan doa supaya apa yang kalian lakukan boleh berjalan dengan baik. Kita akan mulai di dalam doa. Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami membawa anak-anak ke dalam tangan-Mu, di mana pada saat ini akan diadakan pengenalan lingkungan sekolah, supaya anak-anak boleh mengenal lingkungan sekolah di mana anak-anakmu diterima ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang membawa anak-anakmu ke SMP 5 ini Tuhan, merupakan rencanamu yang baik, rencanamu yang indah ya Tuhan, supaya anak-anakmu boleh menjadi anak-anak yang bertumbuh dewasa dalam iman, dalam pengharapan kepadamu ya Tuhan. Kami juga menyerahkan ya Tuhan kegiatan PLSI SMP 5 ini dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, kami serahkan Bapak Ibu penyaji materi Tuhan. Bahkan kami serahkan semua perangkat dalam tangan-Mu, supaya acara ini Tuhan boleh berjalan dengan baik dan boleh menjadi berkat bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Inilah doa sembahyang kami yang kami alaskan dalam nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa, haleluya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah hari ini PLS yang terakhir. Tapi bukan berarti itu berakhir semuanya untuk kegiatan kita belajar. Yang namanya belajar, meskipun kalian di rumah atau mungkin kalian di sekolah, apapun itu kondisinya, tidak ada yang tidak mungkin. Nah, kebetulan pada hari ini saya Miftahudin Azhar akan memberikan sedikit materi mengenai adiwiyata. Mungkin bagi kalian masih banyak yang asing apa itu adiwiyata. Mungkin pernah dengar atau mungkin sama sekali nggak dengar. Nah, maka dari itu mari kita belajar tentang adiwiyata. Nah, kebetulan SMP 5 sekolah kita yang tercinta ini
sudah bisa dikatakan sekolah adiwiyata. Nah, kenapa dan bagaimana nanti akan saya jelaskan di nanti ya. Nah, untuk adiwiyata sendiri menurut aturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia nomor 5 tahun 2013, yaitu tentang pedomannya program adiwiyata itu bahwa sekolah adiwiyata adalah sekolah yang peduli dan berbudaya pada lingkungan. Nah, itu menurut Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, yang namanya adiwiyata juga ada fungsinya, tidak sekedar nama ada adiwiyata. Nah, fungsinya apa? Yaitu agar seluruh pelajar, jadi kalau kita di SMP 5, seluruh siswa SMP 5 itu nanti bisa ikut terlibat dalam segala aktivitas di sekolah untuk mewujudkan lingkungan yang sehat serta mampu menghindari dampak lingkungan yang negatif. Nah, itu fungsinya. Nah, kemudian karena di sekolah kita itu sekolah adiwiyata, selain fungsinya yang saya katakan tadi juga mempunyai tujuan. Tujuannya apa sih? Tujuannya yaitu biar seluruh warga sekolah, contohnya saya sebagai guru, mungkin kalian sebagai siswa, dan seluruh yang ada di keluarga besar SMP 5 itu, atau mungkin juga wali murid. Nah, itu bisa mendukung terciptanya atau upaya pelestarian lingkungan. Nah, jadi semuanya itu biar ikut, biar mendukung bagaimana biar tercipta lingkungan yang baik. Nah, sekarang kita lebih fokus ke sekolah adiwiyata. Seperti yang katakan tadi, sekolah adiwiyata SMP 5 itu sudah bisa dikatakan seperti itu. Karena apa? Sekolah kita sudah beberapa kali mengikuti kegiatan, mengikuti lomba tentang adiwiyata. Nah, kalau sekolah adiwiyata itu yaitu program pengelolaan lingkungan hidup di sekolah. Nah, kalau ada sekolah yang mengelola lingkungan hidup di sekolah itu sebenarnya sudah bisa dikatakan sekolah adiwiyata. Cuman tarafnya berbeda-beda. Nah, untuk bisa dikatakan atau bisa berhasil sekolah itu dinamakan sekolah adiwiyata, itu ada 4 faktor. Yang pertama yaitu bagaimana pengambil kebijakan di sekolah itu juga mendukung adanya program adiwiyata. Jadi bagaimana kebijakan di sekolah, itu nomor 1. Kemudian yang kedua, pengembangan kurikulum atau pembelajaran di sekolah itu juga harus berbasis lingkungan. Jadi ketika mungkin kalian nanti masuk di sekolah, kemudian proses belajarnya itu pelajaran matematika atau pelajaran bahasa Indonesia, di situ juga ada kaitannya dengan lingkungan. Bagaimana kita juga mendukung itu. Nah, dari kurikulum itu juga ada dikembangkan bagaimana untuk mendukung kegiatan adiwiyata. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kegiatan berbasis partisipatif. Nah, maksudnya ini bagaimana? Jadi kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah itu bagaimana itu ada hubungannya dengan pengembangan program adiwiyata. Contohnya apa? Kegiatan yang partisipatif itu contohnya ekstrakurikuler. Atau mungkin kegiatan yang mendatangkan pihak luar. Contohnya mungkin dari DLH. Atau mungkin dari kepolisian, bagaimana sekolah itu juga bekerja sama dengan di pihak luar sekolah untuk mendukung bagaimana program yang ada di sekolah. Nah, kemudian yang keempat yaitu bagaimana pengelolaan dan pengembangan sarana pendukung di sekolah. Nah, contohnya apa? Mungkin kalau kalian ke sekolah ada tempat sampah di situ, kan untuk mendukung bagaimana biar anak itu tidak membuang sampah sembarangan, makanya disediakan yang namanya tempat sampah. Kemudian apalagi? Mungkin ada wastafel. Nah, mungkin di sebelah saya seperti ini. Nah, apa fungsinya? Untuk cuci
tangan. Nah, bagaimana pendukung lainnya yang ada wastafelnya, kemudian cuci tangan, itu bagaimana pemanfaatan airnya, kemudian dibuang. Mungkin kalau kalian di SMP 5 nanti akan tahu di situ ada kolam. Nah, kolam itu juga sebenarnya dari limbah air bisa cuci tangan. Mungkin ketika di masjid itu yang bekas air wudhu itu dimanfaatkan untuk air di kolam itu. Nah, itu secara umum apa itu adiwiyata. Yang jelas program adiwiyata di sekolah itu yaitu program atau bagaimana sekolah itu mendukung pelestarian lingkungan di sekolah secara khusus. Secara umumnya bagaimana? Sekolah itu juga mendukung ketika berada di masyarakat. Jadi ketika kalian pulang, kalian sudah di rumah, di masyarakat, apa yang sudah kita pelajari itu juga bisa dipakai ketika di rumah. Jadi tidak hanya ketika mungkin di sekolah, yang namanya adiwiyata atau program adiwiyata di sekolah itu hanya untuk sekolah, enggak. Jadi bagaimana ketika kita atau semua warga sekolah ketika di sekolah maupun di luar sekolah itu sudah terbiasa dengan adanya program yang ada di sekolah, yaitu program adiwiyata. Nah, jadi seperti itu program atau sekolah adiwiyata. Sekali lagi, sekolah kita yaitu sekolah adiwiyata. Mau tidak mau kalian sebagai keluarga besar SMP 5 secara langsung maupun tidak langsung kalian sudah atau berada di SMP 5, mau tidak mau harus mengikuti semua apa yang ada di sekolah SMP 5. Oke, terima kasih. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan mengenai apa itu adiwiyata. Lebih jauhnya nanti saya tunggu ketika kalian sudah masuk, atau silahkan cari literasi atau literatur yang lain untuk mendukung atau belajar mengenai apa itu adiwiyata. Mungkin cukup itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.